saya Sally Afriani Nurhikmiyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP Bahasa Indonesia kelas 11 dengan materi pokoknya yaitu teks eksplanasi. Penjelasan atau pemaparan tentang RPP ini merupakan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Media yang digunakan dalam RPP yang dibuat yang pertama ada media flashcard. Nah, media flashcard ini digunakan ketika dalam kegiatan awal, di mana guru akan menjelaskan tentang teks yang ada di flashcard ini. Media flashcard ini diberikan oleh guru sebagai basic konsep atau konsep dasar agar peserta didik bisa mengetahui teks apa yang dibahas di dalam media flashcard ini. Nantinya peserta didik diminta untuk mengamati teks yang ada di media flashcard ini. Adapun media yang kedua itu berupa papan Zathura Game. Media papan Zathura Game ini saya adaptasi dari sebuah games yang bernama sama, yaitu Zathura Game. Nah, media yang kedua itu adalah Zathura Games, di mana media ini digunakan dalam RPP pertemuan pertama dalam kegiatan inti, yaitu peserta didik bersama kelompoknya diminta untuk mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi yang didapatnya. Jadi, untuk menggunakan media ini, siswa pertama-tama akan mengambil satu teks eksplanasi yang telah disediakan. Lalu, dari teks eksplanasi tersebut, siswa diminta untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang diminta, di sini disediakan kartu di dalam amplop ini, yaitu tentang apa saja yang harus diidentifikasi. Jadi, amplop ini berisi kartu-kartu yang berisikan perintah atau poin-poin yang harus peserta didik identifikasi dalam teks eksplanasi tersebut. Penggunaan media ini berawal dari start, kemudian ketika di nomor 1 itu peserta didik mengambil amplop yang tadi. Kemudian untuk melanjutkannya, siswa berhenti dulu di papan bertuliskan wait atau yang artinya tunggu. Nah, ketika siswa berhenti di papan ini, siswa diminta untuk mengambil amplop yang lain, yaitu amplop yang berisi kartu tantangan. Nah, kartu tantangan ini digunakan untuk siswa dapat melanjutkan kembali ke nomor-nomor selanjutnya untuk mencari poin-poin apa saja yang harus atau yang menjadi patokan untuk mengidentifikasi teks eksplanasinya. Nah, setelah itu siswa dapat mengambil lagi kartunya seperti biasa. Jika ada papan bertuliskan wait, peserta didik harus mengambil amplop tantangan ini. Kemudian siswa dapat mengambil lagi amplop yang berisi perintah untuk mengidentifikasi teks eksplanasi. Seterusnya seperti yang sebelumnya hingga akhirnya siswa mencapai finish di Zathura Game ini. Sebelum ke pemaparan RPP yang telah dibuat, perlu diketahui bahwa RPP merupakan dokumen yang digunakan oleh guru sebagai pedoman atau pegangan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas.
komponen RPP itu sendiri terdiri atas identitas sekolah yang di dalamnya memuat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Selanjutnya ada alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran, serta ada media atau alat yang digunakan, ada bahan atau sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Nah, RPP yang baik itu di dalamnya itu memuat pendidikan karakter atau yang sering disebut PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Melalui kurikulum 2013, pemerintah menciptakan atau merancang pembelajaran abad 21 di mana peserta didik dituntut untuk terbiasa hidup di zaman era milenial dengan tujuan peserta didik dapat terbiasa dengan kecakapan hidup abad 21. Nah, karena itu, siswa yang hidup pada abad 21 harus menguasai keilmuan, berketerampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi yang efektif. Keadaan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Adapun kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik berupa 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, ada communication yaitu komunikasi, ada collaboration atau kolaborasi, dan yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Di samping kecakapan abad 21, Kemendikbud juga menerapkan kegiatan literasi sekolah. Kegiatan literasi sekolah itu biasa disebut Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Nah, GLS sendiri diciptakan sebagai upaya pemerintah menjadikan pendidikan berkualitas dengan meningkatkan budaya literasi seperti membaca dan menulis. Selain itu, dalam kurikulum 2013 juga menuntut pembelajaran untuk sampai pada tahap metakognitif yang mensyaratkan siswa mampu memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Selain itu, dalam kurikulum 2013 juga menuntut pembelajaran untuk sampai pada tahap metakognitif yang mensyaratkan siswa mampu memprediksi, mendesain, dan memperkirakan atau dapat dimasukkan ke dalam kemampuan berpikir, yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, ranah HOTS itu sendiri yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek dari sebuah konteks tertentu. Evaluasi yang merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta atau informasi, dan mengkreasi yang merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan atau ide-ide. Pada RPP yang telah dibuat terdapat identitas sekolah berupa nama sekolahnya itu SMA Negeri 1 Taman Sari, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas atau semesternya yaitu kelas 11 semester ganjil, materi pokoknya teks eksplanasi, alokasi waktunya 4x45 menit yaitu 2 kali pertemuan. Adapun kompetensi intinya berupa KI1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Di dalamnya terdapat gotong royong, kerjasama, toleran, damai, lalu ada santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan dalam pergaulan dunia. KI3-nya yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, eksplanasial, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora.
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan eksplanasial pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir ada K4-nya atau kompetensi intinya, yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, ada yang kedua itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator kompetensi dasarnya ada 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan, dan tulis. Lalu KD 4.3-nya mengonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Adapun indikatornya yang pertama 3.3.1 yaitu mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan atau tulis. Yang kedua ada 3.3.2 mengidentifikasi gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi lisan atau tulisan. Selanjutnya ada 4.3.1 yaitu membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Dan yang terakhir ada 4.3.2 yaitu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning dengan model problem-based learning dan active learning, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, lisan atau tulis, membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis, dan menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi dengan tanggung jawab, kerja keras, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran yaitu teks eksplanasi. Yang pertama, memahami informasi dalam teks eksplanasi. Yang kedua, gagasan umum dan fakta penting. Lalu ada bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, deretan penjelas atau urutan sebab akibat, dan yang terakhir ada interpretasi. Selanjutnya ada strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Yang pertama strateginya yaitu pembelajaran kooperatif. Yang kedua pendekatannya itu menggunakan pendekatan scientific learning, dan metode yang digunakannya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Dan yang terakhir model yang digunakannya itu model problem based learning atau PBL dan active learning. Selanjutnya ada media pembelajarannya. Yang pertama ada papan tulis, lembar kerja, buku, laptop dan LCD, ada video tayangan teks eksplanasi, ada flashcard, dan Zathura Games. Selanjutnya ada sumber belajarnya, yaitu menggunakan 3 sumber belajar. Yang pertama ada buku siswa Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017. Yang kedua ada buku guru Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017. Yang terakhir ada sumber belajar dari internet. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Jadi RPP ini dibuat untuk 2 kali pertemuan. Nah, yang untuk pertemuan pertamanya itu yaitu 2 kali alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Adapun kegiatan pembelajarannya, yang pertama itu ada kegiatan awal, yaitu guru mempersilahkan seorang peserta didik memimpin doa bersama. Nah, di langkah tersebut terdapat pendidikan karakter atau PPK yaitu religius. Yang kedua ada guru memberi salam dan peserta didik meresponnya. Sama seperti yang pertama ada pendidikan karakternya berupa religius. Ada yang ketiga yaitu guru melakukan absensi. Keempat, guru memberi pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran sebelumnya. Nah, di dalam
langkah yang keempat tersebut terdapat PPK rasa ingin tahu. Yang kelima itu ada guru memberikan informasi, kompetensi, materi, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan kepada peserta didik. Nah, kegiatan awal tersebut alokasi waktunya yaitu 10 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya memuat pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan atau menyajikan. Nah, untuk yang pertama itu yang mengamati, peserta didik diberikan basic konsep atau konsep dasar dengan cara mengamati media flashcard yang dijelaskan oleh guru. Di dalam langkah yang pertama itu terdapat kegiatan literasi. Nah, yang kedua di dalam pendekatan saintifiknya yang menanya, peserta didik bertanya jawab tentang sebuah teks yang disajikan melalui media flashcard tersebut berhubungan dengan teks eksplanasi. Pada langkah tersebut juga terdapat PPK rasa ingin tahu. Yang ketiga ada peserta didik memberikan komentar terhadap teks yang disajikan melalui media tersebut dihubungkan dengan teks eksplanasi. Langkah ketiga tersebut juga sama terdapat PPK, yaitu kritis. Langkah selanjutnya ada dalam kegiatan menalar, yaitu peserta didik diarahkan membentuk kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Nah, di dalam langkah tersebut juga terdapat perwujudan dari kecakapan abad 21, yaitu collaboration, serta terdapat pendidikan karakter, yaitu kerjasama. Selanjutnya ada kegiatan peserta didik diarahkan untuk melakukan defining the problem atau pendefinisian masalah berkaitan dengan topik yang disampaikan guru. Langkah tersebut terdapat perwujudan dari kecakapan abad 21, yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Selanjutnya yang keenam ada peserta didik dipersilakan melakukan self learning atau pembelajaran mandiri dengan cara membaca literatur lain, mencari informasi dari berbagai sumber untuk memperjelas yang berkaitan dengan topik. Dalam langkah tersebut terdapat kegiatan literasi, juga ada creativity atau kreativitas, lalu ada pendidikan karakternya berupa kerja keras. Yang terakhir ada kegiatannya, yaitu masing-masing kelompok melakukan pertukaran pendapat dengan cara mendiskusikan seluruh bahan sesuai topik bersama kelompoknya. Nah, kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari kecakapan abad 21, yaitu collaboration atau kolaborasi berupa kerjasama. Kegiatan selanjutnya yaitu mencoba. Yang pertama ada peserta didik bersama kelompoknya mencoba mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi yang didapat. Nah, dalam langkah tersebut juga terdapat perwujudan dari kecakapan abad 21, yaitu creativity, dan ada pendidikan karakter, tanggung jawab. Selanjutnya ada peserta didik bersama kelompoknya mencoba mengidentifikasi urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang didapat. Lalu ada peserta didik bersama kelompoknya mencoba mengidentifikasi struktur teks eksplanasi yang didapat. Yang terakhir ada peserta didik mencatat hasil identifikasi informasi dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang didapat. Nah, dari keempat poin tersebut terdapat perwujudan dari kecakapan abad 21 sama seperti yang pertama, yaitu creativity. Lalu ada pendidikan karakternya berupa tanggung jawab. Dan kegiatan selanjutnya ada mengkomunikasikan atau menyajikan. Yang pertama, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya
Lalu ada peserta didik yang lain memberikan tanggapan atas penampilan temannya. Nah, dalam langkah tersebut juga ada perwujudan dari kecakapan abad 21 berupa communication. Lalu ada pendidikan karakternya, percaya diri. Sebelumnya dalam kegiatan inti terdapat alokasi waktunya itu 70 menit. Dan selanjutnya ada kegiatan penutup dengan alokasi waktunya itu 10 menit. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru bersama peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Langkah tersebut terdapat kecakapan abad 21 yaitu creativity. Yang kedua, ada guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ketiga, guru melakukan penilaian. Keempat, guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir, ada guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberi salam dan peserta didik meresponnya. Komponen RPP selanjutnya yaitu penilaian. Yang pertama ada teknik penilaiannya. Ada 3, yaitu penilaian sikap berupa observasi atau pengamatan. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes tertulis. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan berupa tes tertulis. Adapun bentuk penilaiannya yaitu observasi berupa jurnal penilaian sikap dan tes tertulis berupa uraian dan lembar kerja. Ada remedialnya yaitu pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian kompetensi dasarnya belum tuntas. Lalu tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Lalu ada tes remedial dilakukan sebanyak 3 kali, dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Selanjutnya ada pengayaan. Nah, pengayaan itu diberikan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan dalam pembelajaran. Lalu ada lampiran dalam RPP-nya. Yang pertama itu lampiran materi. Nah, lampiran materi ini diberikan pada saat pertemuan kedua, karena pada pertemuan pertama itu guru tidak membuat atau tidak memberikan materi kepada peserta didiknya, karena peserta didik diminta untuk mencari materi secara mandiri. Lampiran yang kedua yaitu berupa instrumen penilaian. Di pertemuan pertama itu ada penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian sikapnya berupa jurnal. Untuk jurnal penilaian sikapnya, jurnalnya menggunakan skala sangat baik atau SB dengan nilainya 100, baik atau B 75, cukup atau C 50, dan kurang atau K yaitu 25. Untuk penilaian pengetahuan di pertemuan pertama ada yaitu instrumen penugasannya yang berisi satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Taman Sari. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelasnya kelas 11, materinya teks eksplanasi. Adapun kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Dan selanjutnya ada indikatornya 3.3.1 mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan atau tulis. Indikator yang kedua 3.3.2 mengidentifikasi gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi lisan atau tulisan. Adapun lembar soal pengetahuannya di situ karena indikatornya mengidentifikasi, jadi soalnya yang pertama, identifikasilah teks eksplanasi yang didapat sesuai petunjuk pada media Zathura Game dengan memerhatikan informasi, urutan kejadian, dan struktur teks. Jadi di media Zathura itu kan terdapat amplop-amplop yang berisi apa saja yang harus dicari siswa dalam
teks eksplanasi yang didapatnya. Nah, di dalam amplop-amplop itu terdapat poin-poin yang ada di lembar soal nomor 1 ini. Soal nomor 2, identifikasilah gagasan umum dan fakta penting yang terdapat pada teks eksplanasi berikut. Jadi di sini di nomor 2 ini disediakan teks 1 dan teks 2. Nah, dari kedua teks tersebut adapun perintahnya yaitu tunjukkan apa saja bukti bahwa semua teks di bawah ini berbentuk eksplanasi. Apa pula gagasan umum serta fakta penting di dalam teks tersebut. Nah, kata kerja operasional berupa menunjukkan itu termasuk ke dalam hot. Perintah yang ketiganya yaitu presentasikanlah hasil diskusi kelompok kalian di hadapan teman-teman. Ada rubrik penilaian atau penilaian pengetahuannya. Di pertemuan yang pertama itu tertera nama peserta didik atau kelompok, lalu kelas. Di pertemuan kedua berupa penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikapnya sama seperti di pertemuan pertama. Adapun lembar soal keterampilannya disediakan pertanyaannya yaitu buatlah sebuah teks eksplanasi dengan tetap memerhatikan ciri umum teks eksplanasi. Yang kedua, susunlah bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi yang telah dibuat. Ada rubrik penilaiannya. Selain RPP, ada pula LKPD atau lembar kerja peserta didik, dibuat 2, yaitu untuk 2 pertemuan. Sekian pemaparan tentang RPP dan media pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.